Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak hebat, selamat pagi. Apa kabarnya kalian pagi hari ini? Semoga kalian tetap semangat dan selalu ceria dalam mengikuti pembelajaran nak ya. Walaupun kita masih belajar melalui daring atau belajar dari rumah. Baik, pagi ini bertemu lagi bersama Ustazah Mina. Hari ini kita akan belajar di tema 3, tugasku sehari-hari, subtema 2, tugasku sehari-hari di sekolah. Pada muatan Bahasa Indonesia, halaman 37 sampai 40, KD 3.3 dan 4.3. Baiklah, anak-anak ustazah yang hebat. Sebelum kita memulai kegiatan kita pagi hari ini, alangkah baiknya kita awali segala kegiatan kita dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim, dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Sekolah adalah rumah kedua bagi seorang pelajar. Di sekolah kalian bisa belajar banyak hal. Kalian belajar ilmu pengetahuan dan keterampilan. Keduanya adalah bekal untuk meraih cita-cita. Nah, ustazah yang hebat, di sini ustazah akan bercerita tentang kegiatan Salman. Salman cermat mengelola uang jajannya. Salman diberi uang jajan sepekan sekali oleh ayah. Salman membagi uang tersebut untuk jajan, untuk berinfak, dan untuk ditabung. Nah, jika diberi hadiah lebih berupa tambahan uang jajan, Salman senang membelikan sahabatnya jajanan di kantin. Nah, saja Salman selain suka berinfak dan menabung, Salman juga suka membelikan sahabatnya jajan jika dia diberi lebih oleh ayah atau orang tuanya. Salman juga menjaga untuk tidak boros saat membelanjakan uang jajannya. Sebagaimana terdapat dalam firman Allah dalam Quran Surah Al-Isra ayat 27 yang berbunyi, Innal mubadzirina kanu ikhwanas syayatin wa kana syaitanu lirabbihi kafuro. Artinya, sesungguhnya orang-orang yang memboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 27. Adapun tujuan dari pembelajaran kita pagi hari ini adalah diharapkan kalian mampu menggunakan kosakata berkaitan dengan letak sekolah. Yang kedua, diharapkan kalian mampu memahami kosakata tentang tugas di sekolah dan kehidupan ekonomi. Dan yang ketiga, diharapkan kalian mampu membuat dan melengkapi kalimat berdasarkan kosakata yang ada. Baik anak-anak ustazah yang soleh dan soleha, silahkan kalian buka di buku tema 3 pada halaman 37 ya. Kita akan belajar kosakata tentang letak sekolah pada denah. Kalian sudah belajar 2 pekan yang lalu cara menunjukkan letak rumah pada denah. Dan letak sekolah juga dapat ditunjukkan pada denah. Nah, silakan diperhatikan. Masih ingatkah kalian? Apa itu denah? Ya, betul sekali. Denah adalah gambar sederhana yang menunjukkan letak suatu tempat. Denah diperlukan saat kita pergi ke tempat yang belum diketahui. Untuk menunjukkan tempat pada denah, kalian dapat menggunakan kosakata seperti nama jalan, nama bangunan, arah menuju tujuan, atau letak sebuah tempat seperti di antara, sebelah kanan, sebelah kiri, dan di depan. Dan keterangan tambahan bila ada seperti lampu lalu lintas, taman, atau monumen tertentu. Silahkan perhatikan contoh denah yang ada di buku kalian di halaman 37. Nah, di dalam denah ada rumah Linda, sekolah, toko buku, puskesmas, sawah, dan rumah Dita. Ini semua berada di Jalan Jeruk. Baik, perhatikan yang pertama. Di sebelah kanan sekolah ada rumah Linda. Nah, ini sekolah.
Di sebelah kanan sekolah rumah Linda. Ya, ingat ya, jika posisi bangunan menghadap ke arah kalian, maka arahnya berlawanan. Bangunan mengatakan di sebelah kanan, tapi arah kalian berada di sebelah kiri ya. Ini di sebelah kanan sekolah ada rumah Linda. Ini di sebelah menunjukkan letak sebuah tempat. Kemudian yang kedua, di sebelah kiri sekolah ada toko buku. Nah, ini sekolah, di sebelah kirinya ada toko buku. Kemudian, perhatikan, rumah Dita terletak di Jalan Jeruk nomor 9. Nah, ini rumah Dita terletak di Jalan Jeruk nomor 9. Kemudian yang terakhir, ada sawah tepat di seberang sekolah. Seberang. Insya Allah kalian bisa memahami nak ya. Masih di halaman yang sama, di halaman 37, kita akan mengenal kosakata tentang tugas di sekolah dan kehidupan ekonomi. Kalian bisa menemukan kosakata tentang tugas sehari-hari di sekolah. Misalnya piket, belajar, dan upacara. Ada juga kosakata tentang kehidupan ekonomi. Misalnya uang saku, membeli, menabung, dan koperasi. Nah, kosakata tersebut dapat kalian temui dalam teks. Kalian juga dapat membuat kalimat dari kosakata tersebut. Akan tetapi, kalian perlu mengetahui arti kosakata tersebut dengan menemukan artinya di dalam kamus. Setelah mengetahui artinya, kalian dapat membuat kalimat menggunakan kosakata tersebut. Nah, ingat nak ya, sebelum kalian membuat kalimat pada sebuah kata, kalian harus mengerti dulu nih, apa arti dari kata yang akan kalian buat kalimat tersebut. Nah, mari kita baca bersama-sama teks berikut. Setiap hari, Robi mendapat uang saku. Perhatikan teks yang Ustazah tebalkan ya. Robi menggunakan uang sakunya untuk membeli makanan di kantin. Robi tak lupa menyisihkan sebagian uang sakunya untuk ditabung. Ia ingin membeli tas baru dengan uang tabungannya. Ia ingin membeli tas di koperasi. Nah, ini ada beberapa kata yang Ustazah tebalkan. Kita akan mencari arti kata yang ada ini. Yang pertama adalah uang saku, kantin, tabungan, membeli, dan koperasi. Uang saku artinya adalah uang jajan. Kantin, nah kantin adalah ruang tempat menjual minuman dan makanan. Nah, biasanya ini di kantin sekolah kita ada menjual minuman dan makanan. Tabungan artinya simpanan uang. Membeli artinya memperoleh sesuatu dengan menukarkan uang. Dan yang terakhir, koperasi artinya tempat menjual keperluan sekolah. Nah, ini koperasi sekolah nak ya, tempat menjual keperluan sekolah bagi anggota koperasi tersebut. Nah, di koperasi juga kalian bisa menabung. Tapi kalau di sekolah kita, di koperasi tidak bisa menabung nak ya. Karena kita bisa menabung di BSI. Karena kita sudah ada kerjasama bersama BSI. Baik, silahkan buka pada halaman 38. Nah, kita akan mengerjakan beberapa soal. Soal yang pertama, berilah tanda centang pada kosakata tentang letak sebuah tempat pada denah. Ingat tadi ya, letak sebuah tempat pada denah itu ada apa tadi? Ya, di depan, di sebelah, di seberang, di samping. Ya, masih ingat kan? Oke, sekarang mari kita kasih tanda centang tentang kosakata letak sebuah tempat. Di sekolah. Bukan nak ya? Di depan. Iya, ini merupakan kosakata letak sebuah tempat. Kasih tanda centang di depan, di halaman, bukan di sebelah. Iya, betul. Kita kasih tanda centang. Yang E, di sebelah kiri. Iya, ada di sebelah ya. Di samping toko, betul sekali di samping.
Di seberang. Iya, betul sekali. Dan di lapangan. Bukan, ternyata hanya ada 5 yang kita centang. Silakan kalian centang pada buku kalian. Masih di halaman 38, kita akan mengerjakan yang nomor 2. Bacalah teks berikut. Silakan kita baca bersama-sama. Ferdi sekolah di SD Harapan Bangsa. SD Harapan Bangsa terletak di Jalan Durian nomor 22. Sekolah Ferdi dikelilingi toko. Di sebelah kanan terdapat toko buku anak. Di sebelah kiri terdapat toko alat tulis. Di depan sekolah terdapat toko makanan ringan. Nah, kemudian berilah tanda centang pada jawaban dari pertanyaan. Nah, ini ada A, B, C, dan D. Sama seperti yang nomor 1 tadi, kita kasih tanda centang untuk jawabannya yang betul. Yang A, mari kita jawab bersama-sama. Di mana letak SD Harapan Bangsa? Di mana tadi? Yang di teks? Jalan Durian nomor 22 atau Jalan Mawar nomor 22? Ya, betul. Jalan Durian nomor 22. Silahkan kasih tanda centang. Yang B, apa bangunan di sebelah kanan SD Harapan Bangsa? Kalian lihat. Di sebelah kanan terdapat apa ini? Iya, toko buku anak, toko mainan ringan. Ya, yang jawabannya betul adalah toko buku anak, nak ya. Silahkan kasih tanda centang. Untuk yang C dan D, silahkan kalian baca, silahkan kalian pilih yang mana yang tepat menurut teks yang sudah dibaca. Selanjutnya, silahkan dibuka halaman 39. Perhatikan denah gambar berikut. Nah, di denah ini ada rumah Beni. Rumah Beni terletak di Jalan Nuri. Ada puskesmas, SD Pertiwi, ada sawah, rumah Dita, toko buku, dan kelurahan. Ini semua terletak di Jalan Merak. Oke. Silahkan disimak soalnya, difahami soalnya. Setelah itu kita lihat denah yang ada di buku. Jawablah soal-soal berikut berdasarkan denah di atas. Kita akan menjawab soal A, B, C, D, E, dan F sesuai dengan denah yang ada ini ya. Yang A, SD Pertiwi terletak di antara, kita lihat SD Pertiwi. Nah, ini SD Pertiwi. Di antara berarti SD Pertiwi ini terletak di tengah-tengah. Samping kiri dan kanan SD Pertiwi itu ada apa saja? Di kanannya ada apa? SD Pertiwi ada apa? Iya, ada sawah. Ada sawah, silakan ditulis. Dan di kirinya SD Pertiwi ada apa? Ada puskesmas. Betul sekali. Nah, berarti jawabannya adalah SD Pertiwi terletak di antara sawah dan puskesmas ya. Yang B, di sebelah kanan SD Pertiwi terdapat apa tadi di sebelah kanan SD Pertiwi? Ini SD Pertiwi. Jika di kanan berarti berlawanan dengan kalian nak ya, karena berhadapan dengan kalian. Iya, terdapat sawah. Silakan ditulis. Puskesmas terletak tepat di seberang. Ini puskesmas. Di seberang apa? Silahkan ditulis. Yang D, toko buku ada di sebelah kanan dari. Ini toko buku. Ada di sebelah kanan dari apa ya? Berarti di sebelah kirinya toko buku. Ada apa? Iya, ada rumah Dita ya. Di sebelah kanan rumah Dita ada toko buku. Maka kebalikannya nih, toko buku ada di sebelah kanan dari rumah Dita. Oke.
Untuk yang E dan F serta C, silahkan kalian jawab sesuai dengan denah yang ada, nak ya. Kita lanjutkan pada halaman 40. Soalnya adalah, bacalah teks berikut dengan saksama. Mari kita baca bersama-sama teks tentang tugasku di sekolah. Perhatikan teksnya, ada yang digaris bawahi ya. Oke, yuk kita baca bersama-sama. Aku siswa kelas 2 SD Merdeka. Aku memiliki tugas sehari-hari di sekolah. Aku melaksanakan piket 1 kali seminggu. Aku berusaha menjaga kebersihan kelasku. Aku belajar dengan sungguh-sungguh. Aku juga melaksanakan tugas kelompok. Soal yang A, apa saja tugas siswa yang sesuai pada teks ini? Apa saja tadi tugas yang sesuai ya? Coba kalian perhatikan. Memiliki tugas sehari-hari di sekolah. Melaksanakan apa? Iya, yang pertama melaksanakan piket. Yang kedua, apalagi tugas seorang siswa di kelas pada teks ini? Iya, menjaga kebersihan. Kemudian belajar dengan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir apa? Melaksanakan tugas, nak ya, baik itu tugas kelompok atau tugas mandiri. Yang sesuai teks ini adalah melaksanakan tugas kelompok. Ini beberapa tugas yang sesuai pada teks yang kita baca tadi. Kemudian yang B, tulislah kata-kata yang digaris bawahi pada teks di atas. Tulislah pada tabel berikut. Nah, tadi ada kata apa saja di sini? Ada tugas, ada piket, ada kelas, ada belajar, dan yang terakhir ada kelompok. Silahkan ditulis di tabel yang ada di buku kalian. Kemudian mari kita artikan bersama-sama beberapa kata yang digaris bawahi tadi ya. Yang pertama adalah tugas. Tugas artinya suatu pekerjaan yang wajib dikerjakan. Kata yang kedua, piket, artinya kelompok atau regu yang melaksanakan tugas. Kata yang ketiga adalah kelas, artinya ruang tempat belajar di sekolah. Kata yang keempat adalah belajar, artinya berusaha memperoleh kepandaian atau ilmu. Dan kata yang terakhir yaitu kelompok, artinya adalah kumpulan tentang orang, binatang, atau lainnya. Nah, kelompok ini suatu kumpulan, nak ya. Misalnya, kelompok makanan berarti terdiri dari makanan-makanan. Kelompok benda berarti terdiri dari benda-benda tertentu. Nah, itu suatu kelompok, artinya adalah kumpulan. Silahkan ditulis di buku kalian ya. Selanjutnya, masih di halaman 40, pada nomor 5, lengkapilah teks berikut dengan kata yang ada dalam kotak. Nah, ini ada teks kosong. Kita akan melengkapi yang kosong ini dengan kata yang ada di kotak ya. Seperti yang di buku kalian. Yuk kita baca bersama-sama. Aku siswa kelas 2 SD Garuda. Setiap hari aku ... dengan sungguh-sungguh. Apa yang dilakukan dengan sungguh-sungguh? Belajar, bermain, atau menabung? Ya, betul sekali. Yang dilakukan sungguh-sungguh adalah belajar. Nah, silahkan ditulis. Yang kedua, aku rajin ... di koperasi sekolah. Nah, di koperasi sekolah kita bisa apa tadi ya? Yang Ustazah jelaskan tadi? Bermain atau menabung. Nah, kemudian yang terakhir, aku juga senang ... bersama teman-teman. Silahkan ditulis jawabannya nak ya, yang paling tepat. Yang keenam, tulislah kalimat menggunakan kata-kata berikut. A. Uang saku. B. Koperasi. C. Upacara. D. Tabungan. Nah, kalian sudah tahu nak ya arti beberapa kata ini. Uang saku tadi, uang jajan. Nah, kalau koperasi ini merupakan
tempat untuk menjual barang-barang keperluan sekolah kalau itu koperasi sekolah. Sedangkan upacara merupakan rangkaian tindakan yang direncanakan dengan aturan atau tanda tertentu seperti upacara bendera. Nah, upacara bendera biasanya kita lakukan di hari Senin ya. Tabungan. Nah, tabungan ini artinya tadi masih ingat? Ya, menyimpan uang atau menyisihkan uang saku kita untuk disimpan. Baik, untuk kata yang pertama kita akan membuat kalimat uang saku. Apa ya yang tepat ya? Ya, saja bantu untuk yang A. Saya menyisihkan uang saku untuk ditabung. Nah, ini uang saku yang saja tebalkan. Untuk koperasi upacara tabungan, silahkan kalian buat kalimat di sini nak ya, di buku kalian. Nah, anak ustazah yang hebat, silahkan kalian tulis semua jawabannya di buku kalian. Tapi tidak untuk dikumpulkan nak ya, ini hanya untuk latihan kalian saja. Semakin sering kalian latihan menulis, semakin sering kalian belajar, insya Allah tulisan kalian menjadi rapi dan kalian menjadi lebih bisa. Semangat soleh-soleha. Alhamdulillah, adapun kesimpulan dari pembelajaran kita pagi hari ini adalah yang pertama, denah adalah gambar sederhana yang menunjukkan letak suatu tempat. Yang kedua, tugas siswa di sekolah adalah belajar serta mematuhi peraturan. Yang ketiga, bertransaksi adalah kegiatan berjual beli kebutuhan. Yang terakhir, kosakata bisa ditemui dalam teks atau percakapan sehari-hari. Alhamdulillah, terima kasih anak-anak ustazah yang hebat. Jangan lupa, jika kalian bepergian keluar rumah, menggunakan masker selalu. Dan sering-sering mencuci tangan menggunakan sabun atau hand sanitizer. Selalu sholat, berdoa kepada Allah agar kita segera kembali ke sekolah tercinta dan pandemi ini lekas berlalu. Patuhi nasihat ayah dan bunda di rumah dan selalu bantu kegiatan orang tua di rumah. Terima kasih anak-anak ustazah yang hebat. Kalian luar biasa sudah menyaksikan video pembelajaran ini sampai selesai. Ustazah mohon maaf apabila ada salah kata, salah kalimat dalam menyampaikan pembelajaran pagi hari ini. Ayah bunda terima kasih telah menemani Ananda belajar di rumah. Mohon maaf atas segala salah kata, salah kalimat. Dan jika video pembelajaran saya ini kurang berkenan, kurang bagus, saya mohon maaf, sesungguhnya kesempurnaan itu hanya milik Allah. Marilah kita akhiri pembelajaran pagi hari ini dengan mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, rabbil alamin. Segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam. Ustazah akhiri dengan ucapan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai berjumpa lagi pada pembelajaran berikutnya. Semangat!